Nah, dengan 4 orang aja mereka mau menyerang lawan 9 orang selain kiper ya. Kecil gitu loh. Bagaimana bisa cetak gol kalau kayak gini? Ayo kita kupas bersama hanya di sini di Sepak Bola kau diomongin. Selamat datang di Sepak Up, bola kok diomongin. Oke guys, hari ini kita akan kembali membahas pertandingan di Super League Indonesia, yaitu Persita versus Persija. Mid press dari Persita di awal pertandingan berhasil membuat Persija kesulitan. Namun Persija bisa cepat antisipasi dengan bermain lebih banyak di sayap dan berbuah manis. Kenapa mid press dari Persita bisa ditembus Persija? Yuk, langsung kita bahas lebih dalam. Oke, formasi tim home Persita ya. Persita menggunakan formasi 4-2-3-1 dan sama juga 4 back Persija 4-3-3. Jadi memang di sini 4-3-3 tetapi saya lihat lebih ke 4-2-1-3. Jadi si Fabio sama Jordi Amat lebih di bawah dan Aditya memang agak free man kemana-mana bergerak. Dan Alano seperti biasa di kanan dan Maxwell di kiri. Dan seperti biasa ya, Almeida juga di tengah. Nah, ini kita bisa lihat dari slide 3 di sini. Saat Persija menyerang, selalu Jordi yang turun dan membuat 3 back. Jadi selalu Rio Fahmi, Doni naik di atas, jadi 3 orang yang membuat build up dari awal. Jadi 2 back Rizky Ridho dan Talea buka lebar seperti ini, dan Jordi yang selalu membuat build up, tetapi memang diantisipasi baik dari pertahanan lawan, yaitu Persita. Jadi di awal-awal memang tim Persija tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Persita memang high pressing ya, high pressing saat goal kick Persija. Jadi sangat baik pressingnya, lalu tunggu kesalahan Persija. Memang namanya pressing itu high pressing, apalagi itu bukan untuk ambil bola dari lawan, tetapi dengan pressing seperti itu kita harus menunggu kesalahan lawan. Nah, ketika ada kesalahan dari Persija, langsung mengeksekusi. Jadi dengan baik dan akhirnya bisa ambil bola, dan beberapa kali memang Persija ada momen-momen bahaya gitu. Nah, ini juga sama, dia pressing padahal baru goal kick ke sini, dan ini di pressing dengan baik dan sampai bolanya sampai ke depan gawang. Ini pun sama ya. Ini Rizky Ridho passing ke sini ke Aditya, tapi di pressing baik, dan karena Aditya waktu itu salah kontrol, jadinya kehilangan bola dan langsung bisa di shooting. Itu memang momen sangat bahaya, dan di awal-awal untung aja Persija nggak kemasukan gol gara-gara kesalahan mereka sendiri sebenarnya. Dan memang banyak kesulitan di Persija, tetapi ya Persita tidak bisa memanfaatkan dengan baik kesempatan-kesempatan tersebut. Tetapi yang saya lihat di awal-awal memang ada masalah di samping ya. Jadi Persija ketika menyerang bola, seperti yang saya tadi bilang, Jordi di sini, Thalia di sini, ada di sini ya pemain-pemainnya. Nah, ketika bolanya ke samping ke sini, ini nggak ada taktik apa-apa di sini. Jadi harusnya ada taktik ketika bola di samping, harus ada taktik samping, side tactic, tapi nggak ada apa-apa. Jadi kalau bola ke sini dia mati, mau nggak mau passing ke belakang lagi. Nah, harus ada taktik maksudnya ini. Kalau misalnya dia lari, ya mungkin bisa terupas. Tapi ini juga nggak ada. Atau opsi kedua, mungkin opsi kedua itu bisa aja dia lari, passing, terupas. Ini bisa juga, ini opsi kedua. Atau bisa juga dia passing dan lari, terupas. Mungkin ada beberapa macam ya untuk opsi taktik samping ya. Jadi taktik samping kenapa sangat penting? Karena sampai bolanya ke depan gawang itu perlu taktik di samping. Nah, bisa aja ya world pass di sini 2 lawan 1 kan. Tetapi itu juga enggak, tetapi setiap bolanya ke Maxwell dan dia terima bola di samping, tidak ada gerakan apa-apa dari teman-temannya. Nah, itu yang mungkin saya lihat tadi ada masalah, sehingga sangat susah untuk bobol
pertahanan Persita kemarin di awal-awal itu sampai cetak gol pertama. Nah ini sama juga momennya. Maxwell terima bola tetapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, harusnya bisa ball pass juga atau bisa aja dia yang lari dia masuk. Nah banyak harusnya taktik tetapi ya ini sayang sekali nggak bisa manfaatkan taktik samping dengan baik. Nah yang bagusnya adalah memang pertahanan Persija memang sangat kuat. Ketika bola masuk ke tengah, berapa orang yang datang? Ini Rido udah jaga biar lawan nggak bisa balik badan dan juga langsung didatengin oleh 2 orang pemain Fabio sama Jordi. Akhirnya bisa ambil bola dengan baik. Jadi ini taktik yang baik karena pasti membuat lawan paling juga back pass atau kehilangan bola. Pertahanan Persija yang ini sangat baik, tetapi masalahnya duel bola atas. Jadi kemarin di babak pertama seringkali kalah duel bola atas. Nah ini Persija kalah terus. Ini juga free kick, dia tendang ke sini, tetapi gampang banget sampai pemain Persita bisa dapat bola dan akhirnya sampai syuting. Nah, agak momen bahaya juga. Lihat, selalu Persita yang dapat bola dan ini sama juga. Memang walaupun nggak kena bolanya, tetapi ini kalau udah kena ya sebenarnya gol. Nah kalau misalnya di sini Hoki udah bisa cetak gol, bakal berubah hasilnya harusnya. Tetapi untung aja tidak ada gol dari Hoki, untungnya nggak kena. Tetapi kalau kena mungkin bisa bahaya juga buat Persija untuk membalikkan skornya gitu. Jadi saya lihat memang banyak kelemahan dan kekurangan di Persija itu bola atas dan saat bolanya ke samping. Tetapi selain itu memang skill individu para pemain itu sangat baik, jauh lebih baik pemain Persija daripada pemain-pemain Persita. Jadi itu yang mungkin menguntungkan untuk pemain Persija dan tim Persija. Di sini momen cetak gol ya. Oke. Maxwell terima bola di sini dan dribble. Tetapi tidak ada yang datang masalahnya. Pertama, lihat Persita, tidak ada yang datang sampai ke sini pun dan dia syuting pun tidak ada yang datang. Ini pertama, masalah pertama ini. Kenapa diberikan dan dibiarkan syuting? Kalau syuting, kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Nah, dengan syuting begini, oke, nggak masalah. Bisa aja mungkin kita kasih syuting. Tetapi setelah itu apa yang paling penting? Cari bola kedua. Tetapi, kenapa Persita tidak ada yang cari bola kedua? Nah, Gustavo di sini bagusnya untuk cari bola kedua. Sehingga harus langsung bereaksi. Sebelum bolanya sampai ke kiper, harusnya bereaksi langsung dan datang untuk jaga kiper. Harusnya begitu Persita. Tetapi yang duluan siapa? Gustavo duluan. Setelah itu baru bereaksi pemain bertahannya Persita. Nah, lihat udah kena kiper tetapi tetap diam. Diam. Semuanya diam kecuali ini, tapi pemain ini tetapi ya dia telat juga. Akhirnya Gustavo yang lari dan kemasukan gol. Sebenarnya gampang banget. Sebenarnya ini sangat dasar. Kalau lawan syuting itu otomatis badannya yang harus ingat dan lari ke depan gawang untuk jaga kiper atau jaga bola. Tetapi tidak ada yang bergerak. Ini sebenarnya hal ini yang dilakukan aja bisa kita antisipasi kehilangan bola gitu ke depannya gitu. Tapi karena nggak gerak jadinya gampang sekali kehilangan bola dan sampai kasih gol kepada lawan. Kalau nggak ada gol ini ya mungkin kita tidak ada yang tahu juga mungkin hasilnya seperti apa. Tetapi gampang sekali kemasukan gol, ini yang mungkin sangat disayangkan untuk Persita Tangerang. Mungkin ini bisa dibilang tidak terbiasa, tetapi mungkin nomor 11 di sini ya, pemain Toha, tetapi dia tidak bergerak. Tapi kalau misalnya dia cari bola kedua duluan, mungkin nggak akan kemasukan gol kali ini. Oke, kita bisa lihat lagi di sini. Persita melakukan cross ya. Mereka baru aja kemasukan gol dan mereka mau berusaha untuk membalikan skornya. Nah, Persita melakukan cross di sini. Tetapi kita lihat di dalam kotak penalti itu ada berapa orang dan siapa aja. Di sini bisa lihat Persija ada 2, 3, 4 pemain ada di sini. Tetapi Persita siapa? Hanya 1 pemain aja. Bagaimana kalau 4 lawan 1, siapa yang bisa dapat bolanya itu loh. Nah, secara general memang bola itu seperti itu. Harus menang jumlah. Kalau enggak menang jumlah, kemungkinannya kecil untuk dapat bola. Lihat juga
yang menyerang Persita hanya 1, 2, 3, 4. 4 orang. Sedangkan Persija berapa? Oke, dari sini kali ya mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sama kiper 10. Berarti selain satu pemain ini, semua 10-10-nya udah turun di bawah. Tetapi Persita pada di mana? Saya juga nggak tahu. Kenapa? Nah, kalah jumlah, tapi skill individu juga kurang gitu daripada pemain-pemain Persija. Itu yang mungkin menjadi masalah di timnya tim taktiknya ini Persita. Jadi harusnya lebih banyak naik untuk membantu serangan. Nah, dengan 4 orang aja mereka mau menyerang lawan 9 orang selain kiper ya. Nah, nggak akan bisa dapat pun harus benar-benar akurasi untuk passing dan bisa cetak gol. Itu pun memang kemungkinan sangat kecil gitu loh. Bagaimana bisa cetak gol kalau kayak gini? Padahal ini udah menyerang dari tadi tetapi tidak ada yang naik. Itu yang mungkin sangat disayangkan, dan juga sisa pemainnya itu di belakang semua tungguin untuk bertahan mungkin. Lihat aja ini. Ini tadi momen sebelumnya ini, momen sebelum tadi ya. Jadi bola udah ke sini dan coba bisa lihat yang jalan kaki 3, 4, 5, 6. Yang cuma lari, oh ya sorry. Ini 5 orang tetap di belakang, tetapi yang lari hanya penyerang pemain-pemain depan. 1, 2, 3, 4. Dia kan jatuh. Jadi dia. Dan 5 pemain ini hanya bergerak jalan aja. Nah, itu yang mungkin saya lihat nggak akan bisa cetak gol dengan 4 pemain gitu. Sedangkan ya Persija semuanya turun gitu. Ya, maksudnya berbeda sama Persija itu. Itu yang mungkin sangat sayang. Mungkin di sini lihat juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya jalan kaki. Nggak ada yang lari. Kalau kita udah ambil bola memang capek setelah bertahan. Tetapi untuk cetak gol bagaimana? Kan sepak bola kan harus cetak gol baru bisa memenangkan pertandingan gitu. Tetapi bertahan selesai, semuanya jalan kaki selain pemain-pemain depan. 1, 2, 3, 4. Gitu. Itu yang mungkin saya lihat agak kurang ya. Oke, ini cetak gol kedua menit ke-49 ya. Sangat simpel dan tidak semua pemain bisa syuting seperti ini. Memang skill individu para pemain Persija itu sangat-sangat baik, serius. Memang dengan gol seperti ini membuktikan kualitasnya pemain Persija. Jadi secara individu ya. Memang secara individu semua pemain baik sekali. Mulai dari Alano juga sama Maxwell, dan juga pemain-pemain lokal pun semuanya baik. Jadi mungkin semakin lama semakin baik pastinya tim Persija, karena secara individu memang hampir semua baik. Jadi tinggal perbaiki beberapa taktik aja sebenarnya. Tetapi selain itu memang ya kualitas para pemain itu memang bisa dibilang terbaik di Super League Indonesia kali ini. Oke, ini sini Fajar Faturrahman memang sama juga, dia ditransfer dari tim Borneo ya. Dan dia masuk babak kedua dan banyak melakukan penetrasi ke tengah. Lihat. Ya, biasanya kan fullback larinya ke sini aja. Tetapi ini perubahan yang baik dan perubahan yang sangat positif untuk tim Persija. Jadi agak berbeda dengan pemain-pemain Persija sebelumnya yang fullback. Ini hal positif buat Persija sih. Karena ini menjadi opsi yang baik bagi Persija gitu. Dan memang ya pemain Fajar ya ini sangat cepat dan shooting juga lumayan baik. Nah, sama juga ini kualitas pemain, dan ya walaupun kaki kiri dia tetap bisa shooting hampir gol, tetapi sayang sekali nggak gol karena ditepis oleh tim Persita, kipernya Persita. Oke, dan di sini Hoki Caraka ya, memang Hoki Caraka itu memang selalu menang duel bola atas. Jadi kemampuan Hoki Caraka memang saat di timnas juga sama, memang lompatnya paling baik, lompatnya paling tinggi, paling baik, dan dia tahu bolanya akan jatuh kemana. Jadi dia yang selalu menang bola atas. Jadi mungkin Persita banyak cross karena memang itu. Jadi karena bola atasnya kuat,
ada dua pemain termasuk Hoki Caraka. Jadi mereka selalu melakukan cross ke tengah, bukan main passing bawah. Oke, di sini Shane Patinama juga sama ditransfer ke Persija ya. Dan ini debut pertandingan pertama. Dan pemain Shane ya, memang pemain baik, postur tubuh juga baik. Dia memang pemain potensi yang potensial maksudnya, pemain potensial dan kedepannya pasti ya bisa masuk lagi ke timnas ya walaupun pelatihnya diganti gitu. Jadi secara keseluruhan pemain Persija memang makin lengkap sepertinya dan menurut saya Persija menjadi calon juara antara beberapa tim yaitu ya Persib, Borneo, Persija dan Malut United. Dan memang sangat seru sih ke depannya dan dengan masuknya Fajar dan Patinama di Cardo memang sangat-sangat dinantikan prestasi ke depannya seperti apa. Dan memang mungkin akan lebih seru lagi antara pertandingan Persib, Borneo, Persija, Malut. Jadi itu akan pasti kita analisa lagi dan kita mendalami lagi pertandingannya seperti apa. Dan skornya kayak gimana pun kita harus tetap memberikan support dan nggak boleh lagi kejadian-kejadian seperti kemarin setelah selesai pertandingan Persija lawan Persita kemarin ya. Jadi semoga semua pendukung memberikan dukungan mau tim ini mau tim itu harus menjadi satu karena kita ya warga negara Indonesia juga kan gitu. Jadi sekian, terima kasih sudah nonton Sepak Out. Gimana pendapat teman-teman tentang pertandingan Persita Tangerang versus Persija Jakarta? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Sepak Out. Bola kok diomongin. Bye-bye.